Hari ini gue mau nge-review sebuah lightweight mouse, tapi ini bukan lightweight mouse biasa, karena datangnya dari Darrow, dan ini adalah lightweight mouse untuk palm grip. Yang membuat gue sangat tertarik karena gue juga bermain game menggunakan palm grip. Jadi dua pertanyaan yang akan gue jawab di video ini adalah, apakah kita memerlukan lightweight mouse palm grip? Dan apakah Darrow bisa mendeliver produk yang bagus untuk produk yang satu ini? Tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalau misalkan kalian baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan semua review very viral terkini, mau itu keyboard, headset, atau mungkin mouse lightweight seperti mouse yang akan kita bahas yang satu ini. Hari ini gue mau review Darrow A960. Buat kalian yang kepengen banget punya lightweight mouse tapi nggak menemukan grip, apalagi grip palm yang tepat, mungkin ini saatnya kalian untuk membelanjakan uang kalian untuk mouse yang satu ini. Karena zaman sekarang semua orang memiliki tren untuk membuat mouse yang enteng, kira-kira beratnya di bawah 80 gram dan kita bisa sebut dengan mouse enteng. Tapi kalau kalian ingin meng-shift beratnya lebih jauh lagi, kalian bisa pergi seperti Darrow dan bisa membuat mouse palm yang beratnya hanya di bawah 70 gram aja. Kalau kita lihat dari unboxingnya, sebenarnya mouse ini nggak memberikan banyak barang yang cukup spesial. Kalau kalian buka dari kotaknya, kalian akan mendapatkan mouse dan juga manual book guide kalau misalkan kalian nggak ngerti cara mengoperasikan mouse yang sebenarnya cuma dicolok USB-nya. Tapi selain itu, mouse ini datang dalam packaging yang cukup simple, karena yang paling penting atau bintang utama dari kotak tersebut adalah produknya sendiri. Dan kalau kita ngelihat mouse-nya sendiri, mouse ini dibentuk untuk digunakan hanya sebagai pengguna tangan kanan. Jadi buat kalian yang mungkin kebetulan kidal dan menggunakan palm, belum bisa menggunakan mouse yang satu ini. Kalau kita ngomongin soal build quality, ini adalah salah satu hal yang membuat gue terhenti ketika memegang mouse ini untuk pertama kali. Karena untuk ukuran mouse yang diberikan, gue nggak merasa benda ini memiliki material yang cukup enak untuk dipegang. Jadi biasanya itu kalian bisa mengerti kalau kalian memegang mouse karena memiliki bodi plastik yang sudah di-coating atau tidak mudah nempel minyak. Namun gue kurang suka dengan bodi yang diberikan oleh A960 yang satu ini. Ini biasa pernah gue temukan di mouse-mouse entry level seperti barang dari Concord yang udah dulu-dulu banget pernah gue review. Tapi terlepas dari kualitas permukaan yang gue kurang suka, kalau bisa dibilang mouse ini oke-oke aja sih. Memang ada sedikit creaking kalau misalkan kalian tekan di sisi bodi atau bahkan di belakang bodinya. Tapi selain dari itu, gue rasa ketika kalian bermain sehari-hari, selama kalian mungkin nggak memeras mouse-nya, kalian nggak akan mendapatkan masalah. Nah, kabelnya sendiri sudah dilengkapi dengan kabel paracord yang sudah tentu saja akan melekat dengan mouse ultralight. Nah, kabel ini juga memiliki bentuk kabel yang agak kendor, jadi bentuknya antara kabel internal dengan bungkus luarnya itu cukup presisi, jadi nggak ada kayak sisa-sisa kendor dan nggak bisa dimainin internalnya kalau kalian pegang. Dan kalau kalian memang nggak investasi untuk punya mouse banji, harusnya kalian nggak ada masalah, karena kabel paracord ini memiliki berat yang cukup ringan, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian mendapatkan tambahan ekstra berat kalau misalkan kalian lagi banting mouse kalian. Nah, kalau misalkan kita balik mouse di belakang, kalian bisa menemukan 3 mouse fit yang diberikan untuk mouse yang satu ini, dan juga sensor di tengah yang dilengkapi dengan PMW 3337. Gue sebenarnya baru pertama kali memegang sensor 3337 ini untuk pertama kali, karena setahu gue seri 3000 yang terakhir gue pegang adalah mouse wireless dari Fantech, yaitu XT3 dengan 3335. Tapi bisa dibilang dengan spesifikasi sensornya sendiri, IPS di atas 400, dan acceleration di atas 25G, harus kalian nggak perlu khawatir kalau kita ngomongin soal tracking sensornya. Karena zaman sekarang sensor-sensor yang sudah melebihi di atas seri 3000 memiliki top quality yang bisa dibilang cukup bagus, kecuali kalian menggunakan mouse entry yang masih menggunakan model PMW 3325 atau 3327. Nah, kalau kita ngomongin soal mouse fitnya, gue agak kecewa karena Darrow nggak memberikan mouse fit yang bisa dibilang cukup besar, tapi mouse fitnya nggak cukup tipis sampai kalau misalkan kalian gesek di atas mousepad atau deskmat kalian nggak berasa seperti nggak bisa gesek sama sekali. Namun karena gue lihat Darrow nggak mempunyai strategi untuk bisa memberikan mouse fit ekstra kalau misalkan mouse-nya sudah botak, untuk contohnya A960 ini, gue agak khawatir untuk penggunaannya yang lebih panjang daripada 1 atau 2 tahun. Kalau kita ngomongin soal fitur tombol yang ada di mouse yang satu ini, dia memiliki beberapa tombol kok, seperti biasa. Karena bentuknya memiliki slanted ke kanan, kalian bisa mendapatkan side button di sebelah kiri yang bisa digunakan untuk back atau forward kalau misalkan kalian sedang browsing. Atau mungkin kalian mau mapping makro kalau misalkan kalian mau menggunakan itu di game FPS atau mungkin game-game lainnya. Tentu saja selain klik kiri dan klik kanan, juga ada scroll wheel yang menurut gua agak sedikit lembek kalau misalkan di scroll, dan ada DPI changer di bawahnya scroll yang menurut gua cukup kecil, namun cukup tactile kalau misalkan kalian gunakan untuk misalkan mengganti DPI. Nah, DPI ini sendiri memiliki 4
mode default yang sudah disetting dari Daro. Tapi kalau kalian mau setting lebih lanjut, kalian bisa download software Daro dan kalian bisa setting setiap tombol DPI itu bisa menggantikan ke berapa DPI sesuai yang kalian setting di softwarenya. Namun bagian paling terpenting setelah kalian membuat unboxing, build quality, dan juga membicarakan tentang fitur fix dari mouse ini adalah pengalaman gamingnya. Karena tentu saja mouse lightweight A960 dengan sensor yang bagus ini tentu saja akan disayangkan kalau gue nggak ngobrolin soal pengalaman gamingnya. Dan kalau boleh jujur, gue kemarin sempat coba beberapa kali main dengan Valorant. Gue cukup usang karena saking jarangnya main Valorant. Tapi gue nggak, seperti biasa gue sudah menjelaskan sensor 3337 ini tidak ada problem sama tracking sama sekali. Namun ada sedikit hal yang perlu gue komplain karena walaupun bodinya itu palm dan sebenarnya gue suka banget menggunakan mouse palm, gue merasa terganggu dengan permukaan mouse-nya yang tadi gue sebut di awal video. Karena menurut gue permukaan ini nggak membuat tangan gue nyaman untuk bermain di match yang cukup panjang. Dan kalau misalkan kalian bisa lihat di B-roll, hasilnya setelah gue main cukup panjang itu kalian bisa lihat bekas keringat yang sangat kentara. Dan gue yakin kalau misalkan kalian tangannya itu basah kayak gue, mungkin mouse ini dalam waktu 3-4 bulan sudah menunjukkan keausan, akan menunjukkan bahwa plastiknya akan aus dan mulai terbentuk dengan bentuk-bentuk minyak yang sudah sering kalian lakukan karena itu tempat hotspot tangan kalian untuk memegang atau mencengkeram mouse-nya. Nah, selain itu juga gue merasa bahwa mouse ini memiliki grip mouse fit yang kurang keset, jadi kalau kalian lagi gliding rasanya tuh nggak memberikan sensor yang cukup cepat, padahal termasuk ini adalah mouse yang cukup enteng, beratnya sekitar di bawah 70 gram. Tapi gue nggak ngerasa keentengan itu membantu karena mouse fitnya itu kurang mendukung. Jadi jangan salah, kalau misalkan kalian beli mouse enteng, nggak berarti mouse itu bisa memberikan glide yang enak, apalagi kalau misalkan kalian tidak dilengkapin dengan mouse fit yang cukup bagus. Hal terakhir yang menjadi fitur namun juga jadi kekecewaan buat gue adalah RGB yang diberikan pada mouse yang satu ini. Karena tentu saja kalau kalian lihat dari B-roll sambil gue ngobrol, kalian pasti sadar bahwa mouse ini memiliki RGB namun gue nggak sebut sampai di segmen ini. Alasannya adalah karena gue ngerasa RGB yang diberikan pada A960 ini cuman kayak sekedar diberikan untuk bisa ngasih tahu bahwa hey, kita mouse gaming yang juga punya RGB loh. Tapi lampunya itu menurut gue kurang terang. Bahkan ketika gue masuk ke software dan kalian bisa setting sampai 100%, lampunya cuma bisa segini. Jadi yang kalian lihat di B-roll ini udah seterang mungkin. Karena tentu saja kita kan kepengen nunjukin mouse ini paling bagus kalau misalkan lagi di B-roll. Tapi karena lampunya itu kurang terang, itu menjadi problem kita untuk bisa nunjukin. Ya kalau kalian mungkin suka dengan RGB dan nggak perlu terang-terang, mungkin nggak masalah sih kalau kalian mau beli. Cuman gue ngerasa kayak ini satu fitur yang nggak diberikan secara full aja dari Daro. Maksud gue, kalau kalian memang punya budget yang terbatas, mending nggak usah kasih RGB sekalian atau kasih satu LED warna aja. Karena menurut gue ngasih fitur yang setengah-setengah tuh juga nggak keren banget. Tapi selain itu, kalau misalkan kalian mau ngomongin soal RGB dan setting fitur lainnya, seperti biasa, kalian bisa download ke softwarenya dan kalian bisa setting mulai dari setiap tombol, bisa atur untuk akses lain fiturnya kalau misalkan kalian nggak mau menggunakan fitur default, atau juga kalian bisa mengganti DPI changing setiap kali kalian scroll, dan juga warna RGB yang sebenarnya dia punya beberapa mode, dari breathing, static, color cycle, ke rainbow, dan juga beberapa fitur-fitur warna lainnya. Jadi, balik ke pertanyaan yang tadi gue tanya di awal. Apakah mouse ini cocok untuk tangan gue? Dan apakah Daro sudah mendeliver sebuah produk yang bisa direkomendasikan untuk dibeli? Sebenarnya gue tetap suka mouse palm mau itu apapun bentuknya. Karena menurut gue kalau kalian sudah terbiasa atau natural menggunakan grip seperti itu, kalian akan merasa lebih nyaman untuk bermain waktu jangka yang panjang. Namun ternyata terbukti walaupun gue suka palm, gue tetap terganggu dengan permukaan yang diberikan dari A960. Mereka memutuskan untuk mengurangi kualitas di permukaan mouse-nya yang menurut gue akan sangat disayangkan. Karena itu adalah hal yang dipegang untuk mouse itu, mau itu 6 bulan, 1 tahun. Dan menurut gue itu penting banget kalau kalian nggak memberikan kualitas yang cukup bagus. Apalagi kalau kita bisa bilang dengan sensor yang cukup bagus dan dibanderol dengan harga sekitar 500 ribuan, gua rasa A960 ini nggak bisa compete kalau kita ngomongin soal mouse-mouse middle level yang lagi merajalela, model seperti Funtech UX3 atau Funtech XT3. Sangat disayangkan banget karena walaupun kedua mouse itu bagus, gua tetap lebih prefer untuk mencari mouse palm, apalagi kalau misalkan bisa lightweight. Jadi gua rasa kali ini kalau misalkan kalian kepengen palm dan juga lightweight, gua rasa belum ada pilihan di range harga 500 ribu. Tapi kalau soal rekomendasi, gue masih agak setengah-setengah karena hal-hal tersebut yang sudah gue jelaskan di videonya. Balik lagi, kalau misalkan gue ngomong apakah ada mouse di luar sana yang punya budget mid seperti 500 ribu, bentuknya palm, dan juga bisa lightweight, pilihannya cuma ini. Tapi
kalau nggak terpaksa banget, gue nggak nyaranin kalian untuk beli yang satu ini. At least bukan revisi yang satu ini. Mungkin nunggu kalau Daro mau dengerin pendapat gue dan mungkin punya revisi selanjutnya. Jadi segitu kiranya review gue untuk mouse Daro A960 yang satu ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sedang mencari palm grip tapi lightweight? Sampai kalian harus bela-belain beli yang satu ini? Atau mungkin kalian sedang tertarik dengan mouse-mouse yang lainnya? Kalian bisa bantu komen gue di bawah, jadi gue bisa tahu kira-kira barang apa yang harus gue review di video review selanjutnya. Seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.